Kita masih di Jurnalis Plus. Seperti biasa banyak orang bicara tentang liburan. Ini liburan sekolah udah hampir usai, hampir 3 minggu. Saya Rizwan Irfani masih bersama Bang Anang Fadilah ya, dan juga Bang Risanta. Hari ini sudah kedatangan tamu yang istimewa ini. Karena perbincangan kita nanti akan melebar ke gimana sih wisata kita di Kalsel atau di Kota Banjarmasin yang sudah diusahakan oleh pemerintah. Nah, saya kenalkan dulu. Di sini ada Insinyur Huzaimi atau Pak Jimmy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam kenal. Beliau ganteng masih ya? Nggak kelihatan truknya ya? Oke ya. Sip. Jurnalis Plus tentunya menginspirasi dan mengedukasi dan berbagi informasi yang mungkin sangat diperlukan terkait kemajuan dari daerah. Tentunya daerah kita tercinta yaitu Kalimantan Selatan atau Kota Banjarmasin pada khususnya. Dan Pak Jimmy ini kebetulan saya mau mulai pertanyaan nih Pak Jimmy sebelum Bang Anang dan Bang Risanta nanti akan menanyakan. Ini kan yang sangat viral itu sampai sekarang untuk teman-teman saya di luar Kalimantan Selatan juga sangat mengidolakan dan mengimpikan untuk susur sungai. Ini saya lihat susur sungai ini jadi objek wisata atau destinasi yang menjadi idola di Kota Banjarmasin. Ini gimana Pak perkembangannya sejauh ini? Apakah pemerintah terus memfasilitasi atau bahkan dari komunitas sendiri ada untuk mempush pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan Pak Jimmy? Ya, terima kasih. Pada sore yang berbahagia ini kita senantiasa berharap pariwisata Banjarmasin eksis dan berkembang. Yes. Wisata susur sungai itu memang sudah ada ya sebelumnya. Tapi ketika kita masih bertugas di Dinas Pariwisata, mungkin sekitar 5, 6 atau 7 tahun yang lalu, kita mencoba merangkul kawan-kawan juragan kelotok. Kapten kapal ya kalau istilah kerennya. Juragan kelotok yang ada di seluruh Kota Banjarmasin. Data Pak itu ya Pak? Kita data. Kita data, habis itu kita berdayakan, kita sosialisasikan bahwa apabila mereka itu bersatu dan mereka kita kasih tempat, maka eksistensi mereka akan terlihat bahwa keragaman kelotok sebagai wisata pusaka yang mungkin usianya bisa ratusan tahun ya. Karena kalau dilihat dari perahu kelotok tersebut itu rata-rata di atas 50 tahun. Rata-rata karena mereka terbuat dari kayu ulin. Nah, akhirnya berhasil kita kumpulkan, saat itu bersepakat 88 orang terdata yang masih aktif tidak boleh nambah saat itu, sepakat. Tahun berapa tuh Pak? Ya 6-7 tahun yang lalu. 88 loh, lumayan. Enggak sampai 6 atau 7 tahun yang lalu. Ya 7 tahun 2000 berapa berarti itu ya. Dan 88 pemilik. Kita data, lalu saat itu kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Tolong mereka difasilitasi untuk diberikan surat izin layak berlayar di sungai. Sampai sekarang. Keren ya, 50 tahun. Bayangkan 50 tahun. Kita mungkin tidak berpikir sampai situ. Makanya gunanya kita saat ini ketemu Pak Jimmy ini sudah mengangkat 6-7 tahun ya. 7 Bang Anang ya. Masih hidup. Mungkin ada yang di... Kami tertarik dengan obsesi itu. Ide dari Pak Jimmy tadi. Itu kita punya apa lagi? Betul. 1000 sungai Yang bisa dijual gitu ya. kita jual. Mungkin peran stakeholder yang lain Pak Jimmy mungkin ada kendala nggak untuk sejauh ini 50 tahun pemerintah daerah. Hampir 50 tahun. Ya, jadi memang ketika kami setengah hati gitu ya. Ya, menyatukan itu kami harus full energi, pagi, siang, sore, malam. Kami mendatangi ke masing-masing, kan ada pro kontra saat itu, belum bisa menerima kehadiran kami. Bahkan kami pernah diserang, datang ke kantor, ini nggak bagus ini. Tapi Curiga gitu ya Pak? Curiga. Kontra Pak ya? Nah, Nggak terus sama nih persepsinya. persepsinya beda, bahkan kami juga sesama instansi saat itu diserang juga, bahkan pernah ditutup, tidak boleh beroperasi.
Siapa nih yang tidak boleh beroperasi? Maksud apa nih? Siapa? Klotok tersebut. Alasan Ya. mereka itu apa Pak Jimmy? Alasannya tidak memenuhi standar. Oh. Akhirnya ya saat itu kami sendiri yang memimpin demo, mendatangi Pak Wali Kota, tolong dibuka. Waktu itu wali kotanya adalah Pak Ibnu Sina. Oh, Tapi beliau Akhirnya dia respon. merespon dan sampai sekarang. Mungkin saat itu beliau berpikir di dalam tidak mampu diselesaikan. oke. Tim 4 tidak diselesaikan, sehingga kami ada saat itu ada gaps dengan Dinas Perhubungan. Tapi kami terus maju. Kami berjuang, kalau tidak sekarang, kapan lagi wisata Sursung ini hidup? Iya, iya. Dan untuk merintis itu berdarah-darah kata orang itu. Berdarah. Dan kami tidak mendapatkan apa-apa, bahkan ada yang curiga saat itu. Pak Jimmy punya kelotok, ayo kita cek. Punya, kenapa berjuang demikian? Nah, jangan-jangan punya. Nah, jangan-jangan punya. Ya, curiganya. Tapi sekarang kami bersyukur, meskipun saat ini kami menjadi pembina, ya, kami sering memantau. Apabila ada masalah mereka menelpon, kami selesaikan, kami beri pelatihan manajerial kecil-kecil saja. Keberadaan mereka sampai sekarang masih tetap eksis, dan itu memang satu-satunya yang menurut kita yang bisa kita jual. Karena kapalnya adalah kapal klotok tradisional terbuat dari kayu khas Kalimantan. Kayu ulin kayak atau Kayu ulin, ya kayu Pak, ulin. boleh tahu nggak Pak, teman seperjuangan itu siapa aja Pak? Bisa disebutkan Pak, soalnya itu sangat luar biasa Pak. Berjuangnya berdarah-darah. Awal kan tuh idenya. Iya, sebetulnya sih ya kita pemain tunggal saat itu. Oh, tunggal. Tunggal. Tapi staf kita kita ajak sebatas ketika mereka berhadapan dengan masalah, Birokrasi. ulun kita umpat Pak, mereka pergi. Karena memang tidak ada manfaat. Cari aman nih. Cari aman. Nah, memang maklum lah Pak ya. Mungkin. Maklum, kita sadari saja. Tapi saat itu kita punya tekad, kalau nggak sekarang kapan lagi? Akhirnya dengan kebijakan Pak Wali Kota Ibnu Sina ditandatanganilah surat keputusan. Bahwa Masih ingat Pak tanggal berapa tuh Pak? lupa saya. Tahun berapa itu Pak? Daerah Pak Ibnu ya. Pak Ibnu periode awal 2 tahun sebelum pensiun ya, sebelum lengser. Berarti merintis beliau bahkan hampir 50 tahun loh keberadaan ini. Artinya kan beliau Bisa terwujud. sekarang sudah lihat buahnya. Ya, Hasilnya ada. hasilnya ada. Tapi kami sendiri menikmati hasilnya berupa kesenangan hati. Nah, bangga. Tidak. Oh, sudah muncul kan. Ya sudah muncul. Bisa berupa materi Pak ya. Ya, kita tidak perlu Dan materi mungkin satu-satu di Indonesia loh. di dunia Pak, karena Di dunia. karena kapalnya kapal Kapal khas. dari kayu Kayu. Pak, dari itu. Mungkin respon dari stakeholder lain Pak, pemerintah daerah mungkin provinsi dan wali kota. Ya saat itu Pak Ibnu Sina memberikan apresiasi, mereka dijadikan semacam mitra. Ada SK ya, Wali Kota menetapkan bahwa 88 juragan klotok yang beroperasi di Siring, itu hampir semua di Banjarmasin, diberikan SK sebagai mitra pemerintah kota Banjarmasin. Beserta Sampai sekarang. subsidinya. Kita jangan bicara subsidi dulu, karena memang dari awal karena kan identik dengan subsidi ini Menciptakan orang kalau dulu mau kita subsidi dari dulu. awal Oh, kita ada. ajarkan mereka harus mandiri, tidak boleh Oke, subsidi. Good. Mantap. Ya. Mandiri, habis itu mereka kita kasih tempat Pak. Oke. Di Siring kita kasih tempat. Jadi subsidi pemerintah adalah berupa tempat yang strategis. Oke. Baik, kawan, kita masih di Jurnalis Plus, sangat ramai sekali bicara kita hari ini karena kita tidak tahu sebenarnya sejarah dari keberadaan klotok sampai ada 88 klotok yang di-SK-kan oleh Wali Kota waktu itu Pak Ibnu Sina. Selamat ketemu Pak Ibnu Sina dan Bapak lihat ini. Dan ini jadi satu menginspirasi tentunya. Ikonnya jadi. Tidak hanya ngomong tapi ada hasilnya. Kita akan kembali setelah ini. Ya, masih ketemu lagi bersama Jurnalis Plus. Kali ini kita memang masih kedatangan Bapak Huzaimi, tapi yang akrab dipanggil Pak Jimmy. Ya, banyak cerita, banyak kisah terkait dengan tentang sejarah susur sungai yang menjadi bagian terpenting dalam usia kota kita Banjarmasin yang ke-500. Banyak cerita yang kita kupas pada pertemuan kali ini. Dan kita akan mendengarkan langsung dari informasi-informasi yang disampaikan oleh beliau. Sebenarnya bahwa kita pengen bahwa objek susur sungai ini menjadi ikon yang terus-menerus bisa dipertahankan.
Karena itulah yang menjadi sumber daya kita saat ini. Apalagi katanya PAD juga kita perlu mengeruk sebanyak-banyaknya untuk PAD. Karena banyak sekali beberapa alat PAD kita yang sudah berkurang Pak ya. Oke, kelotok. Dan sekarang sudah beralih ke Pak Yani. Komunikasinya gimana Pak? Apakah dipertahankan atau gimana? Ya. Bagaimana aja? Saya selalu memonitor ya, karena kita saat itu yang menggabungkan mereka, yang mempersatukan mereka, memberikan ruang pada mereka, karena saat itu memang jabatan kita ya. Dan sampai sekarang kami berharap mereka bisa bertahan 500 tahun lagi ke depan. Sosial Kota Banjarmasin. Amin. Itu prestasi. Harus, Pak, harus. Berarti 500 sudah bagi-bagi, masih bagi-bagi aja mereka ya? Ya harus baik. Mungkin ya. dari relasi, dan saya melihat mereka itu saat ini sudah menjadikan penghasilan tetap. Ya. Sudah rutin, saya lihat sudah ada yang bisa ngambil rumah biar sederhana. Oh gitu. Ya. Sejahtera lah. Sejahtera, cukup lah, saya lihat cukup. Ketika yang musim corona kemarin mereka masih eksis saja. Gitu ya. Ya, mereka kemarin dikasih topi dan seragam sebagai kapten kapal. Kapten kapal. Harganya keren. Jadi mereka memang Sangat dihargai, sangat Pak, ya. dihargai, dan mereka itu bagian daripada mitra pemerintah kota. Dan mereka selalu diberikan bimbingan dan sosialisasi. Keren. Tapi mereka tetap kita ingatkan bahwa harus mampu berdiri, jangan berharap subsidi. Subsidi biasanya diberikan apabila perahu dimodif ya, dimodif bentuknya yang berbeda dari perahu tradisional. Baju hias gitu Pak ya. Nah, itu lain lagi. Jadi duduknya kalau standar kita itu memang duduknya agak unik, bisa duduk di atas, bisa di bawah. Cuma benturan Pak. Nah, yang di atas bisa ditinggikan. Duduknya bisa menghadap ke depan semua. Itu ada beberapa kelompok yang Modifikasi kelompok. Ya, itu banyak dibantu oleh Pemko juga. Karena mereka kita minta saat itu sanggup kan, nggak sanggup. Nah, rasanya sih dulu Pak Ibnu Sina sudah membantu untuk biaya renovasi kelompok. Pak, apa yang menjadi gagasan Pak Jimmy yang sampai berdarah-darahnya di komunitas saat ini, dan kita bisa melihat bahwa icon wisata kita itu sudah sampai bukan ke regional lagi, bukan dari Kalimantan, seluruh Kalimantan atau Indonesia, nggak bahkan ke Malaysia tadi kan. Nah, ini artinya juga harus mendapat perhatian dari pemerintah provinsi Pak. Asupannya tadi. Betul kan? Ini skopnya sudah bukan skop Kota Banjarmasin dalam hal ini. Yang perlu mereka itu supaya tetap eksis, salah satunya adalah dengan memberikan mereka itu rute-rute alternatif, rute-rute wisata. Dulu sempat kita hidupkan rute wisata Siring, Kampung Hijau, Siring, Kampung Biru. Ya, jadi itu saat itu lupa, kalau nggak 5 atau 10 ribu. Jadi wisatawan merasa murah, ingin kelotok dan sebagainya. Dan itu selalu harapan kita, pemerintah kota selalu punya inovasi, memberikan mereka rute-rute terbaru. Dan ini sudah dijalankan. Saya lihat Tambah lagi. sekarang Titiknya. tidak begitu maksimal. Betul. Kita lagi kombinasi wisata sungai yang lebih sederhana, mungkin ke Sungai Awan, ada destinasi yang dibentuk dan sebagainya. Ada sinergi dengan Kamp Banjar itu ya. Batu Kuala gitu ya. Kalau Batu Kuala rutin. Rutin, Hampir Pak. setiap Sabtu dan Minggu wisata susur sungai dengan kelompok ke Pulau Kembang rutin. Dan saat ini saya kan ada teman-teman dari tour leader di Malaysia. Ya. Menarik. Mereka sudah 4 atau 5 kali kirim wisatawan ke Banjar. Tahun Salah ini, Pak? satu tujuan mereka adalah menyaksikan pasar terapung tradisional. yang mereka saksikan. Apa namanya itu program? Coba, tamu. Mereka ada terkelompok dalam Musafir Team. Ada komunitasnya. Jadi komunitasnya Oh, mereka gitu. nanti tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus datang. Kami juga komunikasi lagi. Kami juga evaluasi apa yang mereka inginkan. Dan mereka sangat senang dan puas bisa menyaksikan wisata sur sungai. Ini statusnya sekarang sudah pensiun, udah purna kan? Iya. Berapa tahun Pak udah purna Pak? 3 tahun. Berarti Bapak sekarang gabung di komunitas apa nih untuk konsen ke susur sungai ini?
Nah, Asosiasi Pelaku Perjalanan Wisata Indonesia Cabang Kalimantan Selatan. Kalau disingkat apa tuh? Asperwiculture, Pak. Asperwiculture. Selaku pembina, Pak. Jadi itu mungkin nanti dengan berangkat dari organisasi tersebut ya kami berharap itu kembali, tetap semangat kembali. Ya. Wisata sungai tidak boleh redup, harus seperti dulu. Semangatnya Pak ya. Semangatnya harus Kalau tetap ada. aktivitasnya masih rutin. Jadi apabila kita ingin menyaksikan kehidupan sungai, Betul. datanglah ke Siring. Ketika hari biasa itu Nikmati mereka lah. berjejer semua kelompok. Bukan mereka tidak beraktivitas, tapi mereka karena melayani istirahat. Oh. Begitu. Melayani para tamu-tamu yang datang dan lain-lain. Oke. Dan kawan, kita masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Ulik-ulik tentang ya. susur sungai ini yang kita ulik. Tapi tentunya esensi yang kita tangkap hari ini adalah bahwa susur sungai itu sampai sekarang masih diayomi oleh pemerintah. Dan kedepannya harapannya besar sekali ekspektasinya ya. Betul. Bahwa itu akan bahkan beberapa sesuai dengan usia kota kita yang 500 tahun tentunya akan terus long life dengan komunitas Pak Jimmy. Bahkan kita apa ya, Pak Jimmy ini anggapnya sebagai harusnya dapat penghargaan ini. Reward ya. Harus- Melopori. Iya, karena beliau melopori sampai berdarah-darah loh. Nggak sembarangan. Iya, Kita hanya cuma mau menanya-nanya aja kan. Boleh-boleh saja. Kita sudah banyak berbincang tentang susur sungai yang akan dijadikan ini sebagai wisata pusaka. Saya mendengar pusaka itu banget. Pusaka. pusaka itu sesuatu Singkatan ya, Pak? Iya. Bukan, Pak. Jadi Bukan. sesuatu budaya yang usianya di atas 50 Iya. tahun, budaya benda dan tak benda, Pak. Iya. Itu dianggap pusaka, Pak. Jadi kayak kalau dalam bahasa kerennya itu heritage. Heritage, heritage bahasa Inggris heritage. Itu kan BPBB heritage ada tuh. Oke. Hari ini memang singkat perbincangan kita, tentunya akan bersambung lagi dengan apa angle-angle yang lain tentunya Jurnalis Plus itu tidak hanya menyampaikan sesuatu yang mungkin dibalik apa namanya kita tidak tahu, tapi juga terus mendukung hal-hal yang positif ya. Dan kenapa tidak kita harus berpikir positif? Kenapa kita harus membangun apa sih yang mesti kita lakukan untuk kota kita dan provinsi kita ini? Jurnalis Plus jawabannya tentunya salah satu untuk andil apa yang belum kita ketahui, akhirnya kita ketahui dari orangnya langsung. Demikian Jurnalis Plus hari ini, saya Rizwan Anang Fadilah. dan Bang Risanta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Pak Jimmy, terima kasih. Terima kasih sudah diundang.